Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azza man ata'ahu wa taqahu wa adzalla man khalafa amrahu wa asahu wa khassa bil falah man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wastahdahu. Ahmaduhu hamdan yamla'u ardahu wa samahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqin sibahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istabahu wa jtabahu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa awahu wa iktafa atharahu wa tabatahu amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah faqad faza man ata'ahu wa taqahu wa khasira wa khaba man kafara bihi wa asahu wa alamu annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min a'zami sya'airid din wa ahammil muhimmat 'alal mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika adhabul iman. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada saat yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun kondisi kita, maka ketika takwa Allah seiring dan sejalan di setiap tetes keringat yang keluar dari pori-pori kita, setiap tetes darah yang mengalir dalam tubuh kita, bahkan pada setiap napas yang kita hembuskan dari paru-paru kita, maka tercapailah as-sa'adah fid dharain, sukses dunia, sukses pula di akhirat. Bahagia dunia dan bahagia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan masalah takwa. Yang karena takwa inilah adalah merupakan sumber dari kebahagiaan manusia, merupakan jalan hidup yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh setiap individu. Karena takwalah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pentingnya takwa Allah sehingga Allah menekankan qu anfusakum
jagalah diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlikum, dan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang Allah gambarkan, bahwa kesulitan, kesengsaraan, kegagalan atau apapun di muka bumi ini semuanya adalah bersumber dari satu kata, yaitu takwa. Ketika takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka yang pasti janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, maka Allah menyatakan yaj'al lahu makhraja, pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan lebih daripada itu, hal-hal yang kita rasakan sebagai suatu kesulitan akan menjadi suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah menggambarkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya lah Allah adalah merupakan tempat bersandar bagi kita. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah banyak terbukti hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan daripada manusia, yang semuanya akan terselesaikan dengan masalah dunia ini hanya dengan takwa Allah. Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya apakah takwa Allah? Secara simpel, kalau kita katakan bahwa takwa Allah itu adalah menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu di antara cara orang untuk mencapai takwa Allah, dan ini adalah merupakan bagian yang terpenting, yakni Allah memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dan berpuasa inilah seperti yang pernah diperintahkan Allah kepada kaum sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga puasa itu adalah merupakan jalan untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa secara zahir adalah menahan lapar, menahan dahaga, atau tidak memasukkan makanan melalui mulut ataupun hidung kita. Apapun itu yang bisa membuat kita kenyang atau membuat kita lepas daripada dahaga. Dengan kata lain, bahwa yang tidak diperbolehkan ketika kita melakukan puasa adalah memasukkan apapun ke dalam perut kita.
perut adalah merupakan bagian terpenting daripada kehidupan manusia. Karena perut adalah merupakan awal daripada kehidupan manusia. Seseorang bisa menjadi sukses, seseorang bisa menjadi baik, dan seseorang bisa menjadi jahat. Semuanya bermuara dari perut kita. Ibaratnya ketika perut kita isi dengan air laut, maka rasa haus yang berkepanjangan dan terus-menerus akan melanda kita, yang berakhir dengan halusinasi dan kemudian kematian akan menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena perut yang lapar, seseorang ini bisa menjadi jahat. Karena perut yang lapar, seseorang yang kuat kemudian menjadi lemah. Tapi karena rasa lapar yang terus-menerus, yang begitu hebatnya, sebanyak apapun duniawi ini kita masukkan ke dalam perut kita, maka perut ini tidak akan pernah merasa kenyang. Puas hanya kita rasakan sementara, tapi beberapa waktu kemudian maka perut ini akan merasa lapar lagi, terus-menerus seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan gambaran bahwa sifat rakus, sifat tamak, atau hasrat yang berlebihan adalah merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa, supaya kita berlatih untuk mengendalikan diri, berlatih untuk menahan diri, dan berlatih untuk tidak memanjakan mulut dan perut kita. Sebaik kita menjaga perut kita, sebaik pula itu akan terjadi kehidupan kita. Dan seburuk kita menjaga perut kita, maka seburuk itu pula yang akan menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya katakan tadi bahwa perut adalah merupakan awal daripada kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, Allahul akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kita manusia ini dari perut ibunda kita. Kita dikeluarkan dari Allah, oleh Allah dari perut ibunda kita. La ta'lamuna syai'an, tidak ada satupun pengetahuan yang kita miliki. Maka secara bertahap Allah menjadikan atau menciptakan dan memberikan wa ja'alakumus sam'ah. Yang pertama adalah pendengaran kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang bayi yang baru lahir, yang dikenalkan pertama bukan duit, bukan harta, tapi telinganya kemudian diadani untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Sesaat kemudian Allah memberikan absarah, penglihatan mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dia mengenal lingkungannya. Orang-orang yang terbiasa berada dekat dengannya, dia mulai mengenal. Sedikit demi sedikit, maka dia akan mengenal bahwa ini adalah bapaknya, bahwa itu adalah ibunya, bahwa itu adalah saudaranya dan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan barulah kemudian Allah menciptakan fuad, menciptakan hati, yang di dalam hati tersebut ada hasrat, ada keinginan, ada hajat, dan seterusnya dan seterusnya.
seorang bayi pada saat dia masih dalam usia awal, dia sama sekali tidak mempunyai hasrat apapun. Tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, dibuka hatinya, maka yang dikenal oleh seorang bayi yang pertama kali adalah rasa milik. Maka rasa memiliki seorang bayi ini adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah manusiawi. Ini adalah bapakku, ini adalah ibuku, ini adalah mainanku, ini adalah milikku dan seterusnya. Tapi seiring dan sejalan dengan perkembangan daripada manusia itu sendiri menuju dewasa, semakin besarlah hasrat kita. Semakin meluas, lebih meluaslah hasrat kita. Dan itu pun hasrat itu tergantung daripada lingkungan yang membesarkan kita. Karena sebenarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka seorang bayi semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan barulah kemudian ketika hatinya mulai dikenalkan dengan rasa milik, rasa memiliki, dan hasrat yang kemudian dikembangkan, sehingga pada saat dia dewasa menjadi seorang yang tamak, seorang yang tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang kemudian merasa rasa memilikinya itu sangat kuat dan ingin mengendalikan siapapun yang berada di dekatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah merupakan hasrat daripada manusia. Maka ketika di dalam perut kita ini sudah kita isi dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin berkembanglah nafsu kita, semakin berkembanglah hasrat kita untuk izah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuan utama adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, supaya kita mampu menahan diri, supaya dengan kata lain kita mampu memaafkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kemarahan, dendam, dan seterusnya adalah merupakan pengembangan daripada hati manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalankan khususnya dalam bulan Ramadan ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran penting buat kita, dan kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Dan kemudian Allah juga mengingatkan, siapapun kita dan apapun kita, kalau kita adalah seorang yang baik, maka kebaikan kita ini adalah berasal dari ibunda kita. Kalau kita akan menjadi orang yang sukses di muka bumi ini, maka sebenarnya kesuksesan kita ini berasal daripada ibunda kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan seperti tadi bahwa kita dilahirkan dari perut ibu kita. Sukses dan tidaknya kita di dunia ini adalah berkah barakah daripada ibunda kita. Mudah-mudahan ibunda kita ini dengan berkah daripada Ramadan senantiasa mendapatkan penerangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من آيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.